6. Mari mengaji dan mengkaji Quran surat At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Fase B. Kelas 4. Semester 2. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian dapat 1. Membaca Quran surat At-Tin dengan tartil. 2. Mempraktikkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. 3. Menjelaskan pesan-pesan pokok Quran surat At-Tin dengan baik. 4. Membuat paparan tentang pesan-pesan pokok Quran surat At-Tin dengan baik. 5. Menulis Quran surat At-Tin dengan baik. 6. Menghafal Quran surat At-Tin dengan lancar. 7. Membaca hadis tentang silaturahmi dengan baik. 8. Menulis hadis tentang silaturahmi dengan baik. 9. Menghafal hadis tentang silaturahmi dengan lancar. 10. Menunjukkan kebiasaan membaca Al-Quran dan sikap senang bersilaturahmi dan menjalin persahabatan. Pahami peta konsep berikut ini sebelum melanjutkan pembelajaran. Pada materi pokok Quran surat At-Tin dan hadis yang perlu diketahui adalah 1. Membaca. 2. Menulis. 3. Menghafal. 4. Memahami pesan pokok. Ayo amati gambar berikut. Sudahkah kalian mengaji Al-Quran hari ini? Ceritakan pengalamanmu mengaji di rumah. Biasakan belajar mengaji setiap hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghargaan kepada orang yang belajar Al-Quran, walaupun membacanya masih terbata-bata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Mahiru bil Qurani ma'asafarotil kiromil baroroh. Waladzi yakrol Qurana wayatatak taufihi wahuwa alaihi syakun lahu ajro'oni. Orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat mulia lagi taat, dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran dan bersusah payah mempelajarinya, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Membaca Quran surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Terjemahan. 1. Demi buah tin dan buah zaitun. 2. Demi gunung Sinai. 3. Dan demi negeri Makkah yang aman ini. 4. Sungguh, kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 5. Kemudian, kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. 6. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. 7. Maka, apa alasanmu, wahai orang kafir, mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu? 8. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Mulailah dengan membaca ta'awuz dan basmalah. Allah memerintahkan membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil berarti membaca dengan memperhatikan hukum bacaan tajwid dengan benar.
Bagaimana membaca Al-Quran dengan tartil? Perhatikan hukum tajwid yang ada pada Quran Surat At-Tin. Perhatikan contoh potongan ayat surah At-Tin pada tabel berikut. Membaca yang benar pada lafal, lakot, adalah memantul atau qalqalah yakni pada huruf dal yang disukun. Membaca yang benar pada lafal, holakna, adalah memantul atau qalqalah yakni pada huruf qaf yang disukun. Membaca yang benar pada lafal, al-insana, adalah samar dan mendengung yakni pada huruf nun yang disukun bertemu huruf sin atau dibaca ifat. Membaca yang benar pada lafal, takwim, adalah memantul atau qalqalah yakni pada huruf qaf yang disukun. Membaca yang benar pada lafal, ajrun, adalah memantul atau qalqalah yakni pada huruf jim yang disukun. Membaca yang benar pada lafal, ajrun ghairu mamnun, adalah jelas atau dibaca ijar yakni tanwin bertemu huruf ghoin. Bab hukum tanwin dan nun mati. Tanwin adalah suara nun mati yang bertempat di akhir kalimat isim yang kelihatan apabila dibaca dan hilang apabila ditulis dan ketika wakaf. Contoh, Samyun alim, Samyam basiro. Nun sakinah adalah nun yang berharakat sukun atau nun mati yang tetap ketika diucapkan, ditulis, dan ketika wakaf. Contoh, pada huruf, seperti lafadz, an, pada isim, seperti lafadz, anhar, atau pada fi'il, seperti lafadz, san. Hukum-hukum tanwin dan nun mati ketika bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang 28, yaitu hamzah, ba, ta, tsa, jim, ha, dal, zal, ra, za, sin, shin, syad, dad, ta, zo, ain, gain, fa, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, ya. Itu ada 5 yang akan diterangkan. Macam-macam hukum 5 tersebut, yaitu 1. Izhar yaitu, menyuarakan tiap-tiap huruf yang mahrajnya dengan tanpa berdengung. 2. Idgham ma'al gunah yaitu, memasukkan huruf awal pada huruf kedua agar menjadi satu suara yang seolah bertasyid dengan berdengung. 3. Idgham bi ghairil gunah yaitu, idgham dengan tanpa berdengung. 4. Iklab yaitu, mengganti tanwin dan nun mati pada bunyi mim. 5. Ikhfa yaitu, menyamarkan bacaan antara izhar dan idgham tanpa tasyid dengan cara berdengung. Ketika ada tanwin dan nun mati bertemu dengan salah satu huruf halak yang 6, yaitu hamzah, ha, ain, gain, wajib dibaca izhar atau nun mati dan tanwinnya dibaca jelas. Agar lebih memahami tentang hukum izhar, mari kita membaca contoh berikut ini. Silahkan tulis contohnya dan pelajari berulang-ulang. Jika ada tanwin atau nun mati atau nun disukun bertemu dengan salah satu huruf yang 4 yang berkumpul dalam kata yanmu yaitu yak, nun, mim, waw maka harus dibaca idgham bi gunah. Mari kita latihan membaca contoh idgham bi gunah baik ketika tanwin bertemu dengan huruf yak, nun, mim, waw, ataupun nun mati. Tulislah contoh-contoh tersebut dan ulangi membacanya, biar semakin lancar. Jika ada tanwin atau nun mati, sukun bertemu salah satu huruf 2 yaitu lam dan rok maka harus dibaca idgham bila gunah. Mari kita tulis contoh idgham bila gunah berikut. Lalu kita baca berulang-ulang agar bisa memahami tentang hukum bacaannya. Apabila ada tanwin dan nun sukun bertemu ba, maka wajib dibaca iklab, tanwin dan nun mati gantilah ke mim mati atau mim disukun. Mari kita tulis contoh berikut ini dan latihan membacanya secara berulang agar lebih paham tentang hukum iklab.
Bacalah ikhfa apabila ada tanwin dan nun mati bertemu dengan 15 huruf selain huruf-huruf yang sudah tersebut sebelumnya, yaitu syad, jal, tsa, kaf, jim, shin, kaf, sin, dal, ta, za, fa, ta, dat, zha. Tulis contoh ikhfa berikut ini. Pelajari dengan membacanya secara berulang-ulang.